Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid An-Nur Fatmanasidan yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaat dari beliau di hari kebangkitan kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang paling mulia dalam Islam. Dan pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, surat pendek yang insyaallah kita semua hafal, namun mungkin kita lupa atau belum tahu artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang mana artinya adalah maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi arti dari fasholli lirabbika wanhar adalah ajakan bagi kita untuk mendirikan sholat dan berkurban. Jadi ibadah kurban ini, jamaah sekalian, bukan hanya sebatas menyembelih hewan kurban, namun hakikatnya berkurban adalah suatu wujud penghambaan kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kurban itu adalah wujud kehambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Salah satu di antaranya adalah berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, kali ini izinkan saya membahas singkat saja, yaitu keutamaan dari berkurban. Di antaranya adalah yang pertama, berkurban ini insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendapat pahala yang sangat besar. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan bahwa pada setiap helai rambut hewan yang kita kurbankan terdapat satu kebaikan. Jadi bukan dalam satu ekor itu satu kebaikan, tapi satu helai rambut kurban itu satu kebaikan. Ada berapa puluh ribu rambut yang ada di dalam sapi, di sebuah hewan sapi atau kambing yang kita kurbankan. Maka di dalam setiap helai rambut itu terdapat
satu kebaikan. Bayangkan betapa besar pahalanya bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan ibadah kurban ini. Yang keempat, kurban ini juga berfungsi sebagai bentuk atau tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rezeki yang diberikan, berbagai nikmat yang diberikan. Kita bisa hadir bersama-sama pada hari ini salah satunya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit, atau mungkin ada kerabat kita yang sudah berpulang, padahal mungkin beberapa waktu lalu masih bersama kita. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, rizki. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berkurban ini adalah salah satu bentuk syukur kita atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, kurban ini juga insya Allah akan menumbuhkan rasa solidaritas sosial dan mempererat ukhuwah. Sebagaimana kita warga Padma Residen telah melaksanakan ibadah kurban ini beberapa kali. Sudah cukup banyak kita lalui bersama. Padma Residen secara mandiri mengadakan prosesi kurban. Tentu ini semua berproses, dan makin lama insya Allah makin cepat, makin profesional. Dan salah satu hal positif dari kegiatan ini adalah terbentuknya ukhuwah di antara penghuni perumahan Padma Residen ini, terbentuknya rasa solidaritas di antara para tetangga, saling bahu-membahu membantu, dan semuanya itu insya Allah akan bernilai ibadah juga bagi kita semua. Tidak hanya tadi menumbuhkan solidaritas, namun sumbangsih kita dalam prosesi acara kurban yang kita selenggarakan ini insya Allah juga bernilai ibadah. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan mulia ini. Bagi kita yang mampu, maka tunaikanlah kurban. Tunaikanlah kurban ini dengan hati yang ikhlas. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki kelapangan rizki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu para hadirin sekalian yang barangkali mendapatkan limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Padma Residen mengadakan kurban kembali tahun ini, dan insya Allah masih ada slot bagi sohibul kurban yang ingin bergabung. Monggo untuk berpartisipasi, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kurban ini dengan mempertegas kembali pentingnya mempersiapkan diri untuk berkurban. Karena ibadah kurban ini bukan hanya bentuk pengorbanan materi, tetapi juga simbol dari pengorbanan jiwa dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi daging-daging hewan yang kita sembelih ini bukan ini yang akan sampai kepada Allah, tapi nilai ketakwaan dari sahibul kurban, dari orang-orang yang berkurban, inilah yang akan Allah terima. Maka dari itu marilah kita berkurban dengan niat yang tulus dan ikhlas, dengan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan Allah SWT mengganjar kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tanamkan niat dari sekarang untuk dapat berkorban, karena kurang lebih hanya 2 pekan lagi, tidak sampai 2 pekan lagi sudah Idul Adha. Siapkan tabungan juga materi, dan ajarkan kepada keluarga kita bahwa kurban ini adalah bukan hanya suatu syariat, bukan hanya ibadah individu, namun juga warisan nilai ketakwaan dan kepedulian sosial. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua rizki yang halal, thayyiban dan berkah, dan memampukan kita semua untuk menunaikan ibadah kurban. Dan juga yang terkait dengan Idul Adha adalah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk berhaji, berumrah dan lain sebagainya. Dan semoga kita diberikan kemudahan rizki, kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah Allah dengan penuh keikhlasan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati ya qawiyal hazan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.